Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi kita hari ini masih belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Hari ini kita belajar tentang plantae dan animalia. Masih bersama Ibu Nurti Sila Ratnasari. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng di channel ini ya. Oke. Dulu suatu fakta yang sangat menarik. Tahukah kamu bahwa pada tahun 2011, sebuah tim ilmuwan ingin mengetahui berapa banyak spesies yang telah ditemukan hingga saat ini. Dan mereka berhasil. Saat ini diketahui terdapat 8,7 juta spesies, di mana 6,5 juta diantaranya ada di daratan dan 2,2 juta perairan. Dari jumlah yang luar biasa itu, 7,77 juta adalah spesies hewan. 298.000 spesies tumbuhan dan 611.000 spesies jamur. Akan tetapi, menurut perkiraan para ahli, sekitar 86% spesies daratan dan 91% spesies di laut belum ditemukan. Wow, luar biasa sekali ya. Itu tahun 2011 loh. Bagaimana dengan sekarang? Pasti jauh lebih banyak. Nah, hari ini kita akan lihat antara dua jenis kingdom, yaitu tumbuhan dan hewan, itu ciri-cirinya seperti apa ya? Oke, kita mulai dulu ke kingdom yang pertama, yaitu plantae. Plantae ini adalah kingdom organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Cirinya adalah yang pertama, jelas dia itu adalah multiselular atau banyak sel, sehingga tidak memerlukan mikroskop untuk melihatnya secara langsung. Selanjutnya, tentu saja eukariotik. Eukariotik adalah organisme yang bermembran inti sel. Selanjutnya, dia juga autotrof, yaitu dapat menghasilkan makanan sendiri, karena setiap plantae memiliki klorofil. Dalam klorofil dapat dihasilkan proses fotosintesis. Selanjutnya, dia juga bergerak pasif, tidak bisa berpindah tempat. Oleh karenanya, dia dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dan dia juga berdinding sel yang berasal dari selulosa. Dan terakhir, dia juga memiliki amilum sebagai cadangan makanan. Bagaimana pengelompokan plantae? Plantae dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah tumbuhan berpembuluh. Berpembuluh artinya dia memiliki xilem dan floem, yaitu jaringan pengangkut yang ada di batang, akar, dan daun. Nah, selain berpembuluh, ada juga yang tidak berpembuluh. Nah, yang berpembuluh kita bagi menjadi dua, yaitu paku atau pteridophyta, dan yang kedua adalah biji atau spermatophyta. Nah, biji dibagi dua lagi, ada yang terbuka atau gymnosperme dan tertutup yaitu angiosperme. Yang tertutup terbagi dua lagi, yaitu berkeping biji satu atau kotil dan berkeping biji dua atau dikotil. Nah, sedangkan untuk tumbuhan yang tidak berpembuluh itu hanya satu, yaitu lumut atau bryophyta. Nah, lumut itu adalah tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Dia juga mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara fase sporofit dan juga fase gametofit. Dan dia juga hidup di tempat lembab. Berikut ada pengelompokannya. Yang pertama adalah lumut tanduk atau Anthoceropsida. Ada juga lumut hati, yaitu Hepaticophyta. Lalu yang terakhir adalah lumut daun, yaitu Bryopsida. Selanjutnya kita masuk ke tumbuhan paku. Perbedaannya dengan lumut, dia sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, sehingga memiliki pembuluh angkut, xilem, dan floem. Mengalami pergiliran keturunan antara fase sporofit dan fase gametofit yang kita sebut sebagai metagenesis dan hidup di tempat lembab.
empat jenis. Yang pertama adalah Lycopodidae atau paku kawat. Ada Psilopithinae yaitu paku purba. Ini hanya terdapat di masa lalu, sekarang sudah tidak ada, hanya dalam bentuk fosil. Lalu Felicinae, paku sejati, sering kita lihat ya. Yang keempat adalah Equisetae atau paku ekor kuda. Selanjutnya kita masuk ke Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Ciri-cirinya adalah bakal biji tak terlindungi oleh daun buah, mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Bentuk perakarannya tunggang, daun sempit, tebal, dan kaku. Tulang daun tidak beraneka ragam, dan juga tidak memiliki bunga sejati. Contohnya seperti apa? Kita lihat. Ada pinus, melinjo, dan juga pakis. Selanjutnya, ya, Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Ini kita bagi menjadi dua. Ada monokotil, yaitu tumbuhan yang berkeping biji satu dengan ciri-ciri akarnya serabut, batang berwas-was, tidak berkambium, tulang daun sejajar atau melengkung, dan bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. Yang kedua adalah monokotil, dikotil. Yang kedua adalah dikotil. Akarnya tunggang, batangnya bercabang, berkambium, tulang daunnya menyirip atau menjari, dan bagian bunga berjumlah 4, 5 atau kelipatannya. Contohnya sudah bisa dilihat di gambar ya. Selanjutnya kita masuk ke kingdom yang kedua, yaitu Animalia. Animalia adalah kingdom organisme yang dapat bergerak secara aktif, dan ini adalah kingdom tertinggi di antara semua kingdom makhluk hidup di bumi. Oke, ciri-cirinya intinya adalah 4 ini. Multiseluler tentu saja. B itu memiliki banyak sel sehingga dapat dilihat secara langsung. Selanjutnya eukariotik, dia mempunyai membran inti sel. Lalu heterotrof, tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, tidak memiliki klorofil, dan dia bergerak aktif, dapat berpindah tempat. Oleh karenanya dia dapat mencari makanan. Mengelompokkan Animalia. Animalia dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan letak rangkanya, yaitu exoskeleton yang kita sebut sebagai rangka luar, dan endoskeleton yang kita sebut sebagai rangka dalam. Jadi kalau rangka luar itu bagian tubuh luarnya adalah keras, ya, dan dia itu terlihat dari luar rangkanya. Seperti apa? Contohnya yang keras itu adalah kepiting, ya, lobster, siput. Nah, kalau endoskeleton itu rangkanya ada di dalam tubuh, jadi tidak terlihat dari luar tubuh. Bagian luar tubuhnya tidak sekeras exoskeleton. Contohnya kita sendiri, manusia. Karena walaupun bagaimana kita termasuk ke dalam kingdom Animalia. Animalia karena kita tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, jadi kita dapat bergerak aktif. Lalu juga ada pengelompokan berdasarkan tulang belakang. Vertebrata yaitu hewan bertulang belakang, dan invertebrata hewan tidak bertulang belakang. Nah, kita lihat satu-satu. Letak rangka. Tadi sudah dikemukakan bahwa endoskeleton itu adalah rangka yang terletak di dalam tubuh. Seperti pada gambar, katak tulangnya tidak terlihat karena ada di dalam tubuhnya. Selanjutnya, kalau exoskeleton itu adalah rangka yang terletak di luar tubuh. Bagian tubuhnya keras, contohnya seperti di dalam gambar, yaitu kepiting. Selanjutnya, berdasarkan tulang belakang. Untuk ini kita pertama masuk dulu ke hewan tidak bertulang belakang, yang kita sebut sebagai invertebrata.
Invertebrata memiliki beberapa kelompok. Yang pertama adalah porifera. Itu adalah hewan berpori. Contohnya ini anemon-anemon laut. Selanjutnya solenterata. Itu adalah hewan berongga. Contohnya adalah ubur-ubur. Lalu platyhelminthes, ini adalah cacing pipih. Nah, seperti lintah ya. Nemathelminthes adalah cacing gilik. Tubuhnya berbentuk silinder ya, seperti cacing gelang ini. Selanjutnya Annelida, ini adalah cacing bersegmen. Tuh, seperti cacing tanah. Lanjutnya Mollusca. Ini adalah hewan bertubuh lunak. Contohnya adalah siput. Lalu Arthropoda, ini adalah hewan berbuku-buku. Contohnya adalah laba-laba atau serangga. Lalu terakhir adalah Echinodera. Ini adalah hewan yang berkulit duri. Contohnya bintang laut. Sedangkan untuk hewan bertulang belakang kita sebut sebagai vertebrata. Terdiri dari hewan berdarah dingin atau kita sebut sebagai poikiloter dan hewan berdarah panas atau homoeter. Hewan berdarah dingin itu suhu tubuhnya menyesuaikan dengan lingkungannya sehingga dia dapat berubah-ubah suhu tubuhnya. Sedangkan hewan berdarah panas itu dia dimanapun suhu tubuhnya tetap. Untuk hewan berdarah dingin ada Pisces, amfibi, dan juga reptil. Kalau untuk berdarah panas itu ada Aves dan juga mamalia. Pisces itu adalah ikan, amfibi hidup di dua alam, reptil melata, Aves unggas, dan mamalia adalah hewan menyusui. Terus sudah ada contohnya ya, koala. Lalu ikan, tentu saja ikan, amfibi salah satunya adalah katak, reptil contohnya iguana, burung-burungan. Oke, sampai bertemu lagi. Selesai sudah video hari ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, share, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.